Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Wincy Mandagi. Saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca serta merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita saat ini berbicara tentang berita bohong atau hoax. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa setiap keputusan yang benar pasti akan diperhadapkan dengan penolakan. Karena memang iblis tidak mau manusia hidup di jalan yang benar. Salah satu usaha yang dilakukan oleh iblis adalah dengan menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, terjadi demo besar-besaran, bahkan berujung pada pengerusakan dan tindak kriminal yang disebabkan oleh berita hoax yang disebarkan setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Ternyata apa yang beredar di media tentang undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang sebenarnya yang disahkan oleh pemerintah dan DPR. Tetapi tentunya ini menjadi satu kesempatan yang baik bagi segelintir orang untuk membuat kegaduhan di negara kita dengan melakukan demo besar-besaran yang tentunya di dalamnya diselipkan kepentingan-kepentingan politik untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu dari beberapa pihak. Sehingga masyarakat umum, mahasiswa, dan kaum buruh yang dikorbankan demi memenuhi perasaan iri dan kebencian dari oknum-oknum tertentu pada pemerintah, bangsa, dan negara kita saat ini. Tentunya lihat peristiwa ini kita diajarkan untuk bijak dalam kita menerima sebuah informasi. Kita harus kaji lebih mendalam agar kita dapat mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, agar kita tidak turut menjadi penyebar berita hoax. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, kita diingatkan agar supaya jika kita mempunyai perasaan iri hati atau ada kepentingan pribadi, janganlah sampai kita berdusta melawan kebenaran untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Janganlah kita membuat berita bohong atau berita hoax untuk kepentingan pribadi kita, karena hal ini tidak berkenan kepada Tuhan. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudaraku, orang-orang yang sering menyebarkan berita bohong atau hoax adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan, dan pasti Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada orang-orang seperti itu. Ada contoh dalam Alkitab ketika istri Potifar menyebarkan berita bohong tentang Yusuf. Ketika istri Potifar menginginkan Yusuf, tetapi Yusuf untuk berkomitmen tidak akan tergoda dengan bujuk rayu dari istri Potifar tersebut, sehingga istri Potifar menyebarkan berita bohong bahwa Yusuf ingin menidurinya, sehingga Yusuf pun masuk dalam penjara. Tetapi apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa Yusuf walaupun mengalami fitnah, menjadi korban hoax, tetapi dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dia lebih memilih untuk menjaga kekudusan hidupnya daripada dia melawan berita hoax atau fitnah yang dia terima. Karena Yusuf mengimani bahwa ketika dia mampu untuk menjaga ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan selalu menyertai hidupnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia, membiarkan dia teraniaya dalam penjara. Tetapi kebenaran dan keadilan dari Tuhan akan berlaku bagi orang yang hidupnya benar. Dan pengadilan Tuhan akan berlaku bagi orang yang suka berbohong, orang yang suka menyebarkan berita hoax untuk menjatuhkan orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan kita saat ini, kita diajak untuk terus meminta hikmat daripada Tuhan, agar kita tidak mudah percaya tentang sebuah berita. Tetapi marilah ketika kita menerima sebuah informasi,
kita harus mencermati tentang kebenaran dari informasi tersebut. Jangan kita menyebarkan informasi yang belum pasti tentang kebenarannya, karena itu bisa saja adalah sebuah berita yang bohong. Dan ketika kita menyebarkannya, maka kita turut ambil bagian dalam kebohongan tersebut. Dan janganlah kita menggunakan hoax sebagai cara untuk kita mencapai tujuan kita, keinginan kita. Bijaklah kita untuk menggunakan media sosial. Janganlah kita menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Dan bagi kita yang biasa menjadi korban hoax atau korban berita bohong, janganlah kita melawan itu dengan berbuat dosa. Tetapi marilah kita tetap menjaga kekudusan hidup kita, ketaatan kita kepada Tuhan, biar nanti Tuhan yang membuktikan kebenaran tersebut. Karena Tuhan akan selalu menegakkan kebenaran dan keadilan bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan pengadilan Tuhan pasti akan berlaku bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Marilah kita terus meminta hikmat daripada Tuhan, agar kita dapat menyikapi semua persoalan hidup kita, menyikapi tentang berita-berita atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, agar kita tidak turut menjadi penyebar berita bohong atau berita hoax. Tapi apapun yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, semuanya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang berisikan kebenaran firman Tuhan, agar kita terus menjadi pembawa damai, sukacita, dan dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu di saat ini yang boleh mengingatkan kami untuk terus berhikmat dalam kami menyikapi semua informasi yang ada di sekitar kami. Biarlah kami terus dapat membedakan mana informasi yang benar dan yang tidak benar atau berita hoax. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat menahan diri kami, agar supaya kami tidak menjadi penyebar berita hoax, melainkan apa yang kami sebarkan semuanya adalah tentang kebenaran firman Tuhan, menjadi pembawa damai, sukacita, dan berkat bagi banyak orang. Mungkin di antara kami saat ini ada yang sering menggunakan berita hoax untuk mencapai tujuan kami. Kami memfitnah orang lain agar supaya kami dapat dianggap lebih baik dari orang tersebut. Tuhan kiranya mengubah cara pandang kami, pola pikir kami, agar kami dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami, termasuk dengan menyebarkan berita hoax atau berita bohong atau juga gosip. Karena itu adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Dan bagi kami yang mungkin saat ini sering menjadi korban berita hoax atau berita bohong, Tuhan kiranya terus memberikan kami kekuatan, hikmat, agar kami tidak melawan kebohongan atau berita hoax dengan berbuat dosa. Tetapi kami terus menjaga sikap perilaku kami, ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena itulah akan mencerminkan kehidupan kami yang sesungguhnya, agar kebenaran akan selalu bercahaya di atas kami, dan pengadilan Tuhan akan berlaku bagi orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami, yang selalu taat dan setia menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Biarlah juga ya Bapa, bangsa dan negara kami dijauhkan dari berbagai macam perpecahan atau upaya-upaya dari segelintir orang yang menggunakan berita hoax untuk mencapai tujuan mereka, sehingga terjadi kekacauan bahkan pun kerusuhan di negara kami. Tuhan berikan kedamaian, ketenangan, agar bangsa kami dapat dipulihkan dari berbagai macam perpecahan dan upaya-upaya untuk memecah belah bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami Bapa yang selalu berusaha untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Bahkan pun upaya-upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini kiranya terus diberkati oleh Tuhan, diberikan terus kekuatan dan hikmat, agar apapun yang mereka usahakan semuanya dapat berhasil. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita sekalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.